baik apa. Hosana bagimu Tuhanku, kudus kuduslah namamu, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu tulus, kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan, kasih setiamu bagi kami, kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Selamat siang Bapa, selamat siang Tuhan Yesus di dalam Roh Kudus. Kami bersyukur untuk kesempatan pada siang hari ini. Engkau memanggil kami, Engkau mengundang kami untuk ada bersama-sama dalam perjamuan kasih. Terima kasih Bapa. Biarlah kami percaya bahwa Engkau ada bersama kami. Engkau menguduskan kami. Engkau melayakkan kami tidak saja menyanyi, memuji, menyembah Engkau, tetapi terlebih mendengar suara firman-Mu. Sehingga setiap suara yang keluar dari lidah, mulut, bibir hamba-Mu ini benar-benar berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Kami masih menunggu saudara-saudara kami terkasih. Apabila belum sampai ke tempat ini, Engkau menghadirkan. Atau apapun yang terjadi bagi saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir pada ibadah waski siang hari ini, Bapa, Engkau melawat mereka, Engkau melihat mereka. Biarlah mereka semua tetap ada di dalam genggaman tangan-Mu. Kami percaya Bapa bahwa ibadah waski ini semakin hari semakin dipenuhi oleh ibu-ibu yang makin mencintai Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap mendengarkan suara-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang mulia, junjungan kami. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Shalom, saudara-saudara silakan duduk. Terima kasih untuk perjumpaan siang hari ini. Saya jujur sudah hampir 7 bulan tidak menjadi pembicara. Ini adalah hari pertama saya lagi raise up, kata orang. Wake up, bangkit, bangun. Terima kasih Ibu Gembala. Terima kasih. Saudara-saudara, kita siang hari ini khotbah saya khususnya berjudul terpilih atau hanya terpanggil. Kalau baca judulnya pasti sudah mengerti ya, bahwa terpilih itu tidak sama dengan terpanggil. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan dari Matius 22 ayat 14. Tapi sebetulnya dari ayat 1 sampai 14. Tapi pagi ini kita akan bold pada ayat 14 saja. Tolong saudara kita mulai. Matius 22 ayat 14. Boleh ditampilkan? Sudah? Oh ya, kecil sekali ya. Ya baik. Jadi di sini adalah kalimat itu adalah mengatakan banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Ayat ini ayat terakhir dari Matius 22 yang dimulai dari ayat 1 sampai 14. Jadi kalau saudara mendengar kalimat ini, saudara harus tahu ini dikeluarkan pada saat Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan di perjamuan kami. Tahapannya saya hanya pindah-pindah saja ya, kita gak usah baca seluruh paragraf ini. Di mana ayat ketiga, raja mengundang koleganya, sahabat-sahabatnya untuk menghadiri pesta perkawinan anaknya. Tetapi saudara tahu apa yang terjadi? Di ayat ketiga khususnya, mereka semua menolak. Mereka semua tidak ada yang mau datang. Raja tentu sedih. Di ayat keempat, raja ini mengundang kembali. Bahkan di situ ada embel-embelnya.
Raja bilang, ayo undang lagi, undang lagi. Bilang ya, saya memotong lembu-lembu jantan, lembu-lembu yang tambun. Saya menyiapkan semua dengan baik pesta ini. Tetapi lagi-lagi dengan jelas ayat 4, 5, 6, seterusnya sampai 9 menyatakan orang-orang yang diundang begitu sibuk, begitu hanya mengurusi kepentingan masing-masing. Mereka bilang, maaf ya, saya mau ada bisnis. Ada juga yang bilang, maaf saya sakit, maaf saya banyak bla 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 bla. Di ayat 4, raja dengan marah menyatakan, sudah, tidak perlu. Bahkan orang-orang yang menolak, saya bunuh. Karena tentu raja punya kuasa. Dengan jelas ayat itu menggambarkannya. Bagaimana dengan kelanjutan daripada kemarahan raja? Akhirnya di ayat 10, raja mengundang semua orang. Orang yang gak dikenal, orang yang ada di pelosok-pelosok, yang ada di pinggiran jalan. Bahkan di situ di ayat 10 dengan jelas tertulis, ada orang yang baik, bahkan ada orang yang jahat. Undangan ini ternyata ditebar sebegitu saja. Siapa saja yang mau menanggapi, mereka dipanggil untuk datang pada pesta perjamuan kawin anak raja ini. Jelas di situ tertulis ada yang baik, ada yang jahat. Namun anehnya saudara, ketika tamu-tamu itu datang, tentu ya keadaannya pasti mewah ya. Kita bayangkan anak raja, pintunya megah, terbuka lebar. Banyak, bukan hanya banyak, tapi banyak yang datang pasti. Waduh, siapa yang gak mau ya? Kita kalau diundang anak camat aja kepingin, ya kan? Atau anak menteri A gitu ya. Ini kan raja mewakili mungkin selevel presiden, begitu ya pada zaman dahulu. Siapa yang gak mau? Wah, semua datang, banyak, penuh gedung itu. Namun aneh, di tengah-tengah itu terdapat satu orang yang tidak berpakaian pesta yang layak. Yang aneh, saya bingung waktu baca ini. Ini gimana sih, apa itu namanya yang betis-betis, apa? Pagar betis. Gimana sih? Pagar ayu ya? Kalau pagar betis untuk berantem, untuk itu ya? Pagar ayu, dan gak apa-apa salah-salah dikit namanya juga baru muncul lagi. Jadi pagar ayu, saya mikir, ini gimana sih ketika ngelihat apa itu, orang ini kok dikasih masuk? Tapi saya ini menginspirasi saya. Ternyata sering sekali kita diboleh-bolehkan saja dalam keseharian saya, keseharian saudara. Kita monggo secara teologis boleh. Saudara mau seperti apapun ke gereja, saudara mau bagaimanapun bereaksi atas firman Tuhan, boleh-boleh saja. Tapi tepat pada waktunya, sang raja yang melihat. Kamu kenapa masuk tidak berpakaian pesta? Ternyata bukan saja diusir, dibunuh. Saya berpikir, saya langsung mengintrospeksi diri saya. Jangan-jangan kita adalah orang-orang seperti ini. Nah, kata dipanggil, bahasa Inggrisnya called, itu berlaku universal, umum, semua boleh dipanggil. Tadi ceritanya juga kan, ya udah panggilin aja. Ya, ini inisiatif, kalau secara teologisnya ya, saya langsung aplikasikan, ini reaksi, ini adalah inisiatif Tuhan. Tergantung manusianya mau menyambutnya atau tidak. Tapi gak enak banget ya, ini kayak kita nge-WA ya, kita nge-WA terus contreng biru, kita gini, ini orang dibaca doang, ya, nggak dibales, kayak nggak dibilang apa. Raja ini sebetulnya bete. Ya ampun, eman-eman gue udah ngundang, dicuekin, ya. Nah itu pada level orang-orang yang hanya dipanggil, enggak mengerti, enggak menghargai panggilan itu. Nah sementara kalau khotbah pada siang ini terpilih atau hanya dipanggil, kita semua dipanggil. Kita semua dipanggil, inisiatif Allah membuka pintu lebar-lebar untuk kita semua bisa masuk ke dalam pesta perjamuan itu. Nah bagaimana dengan kata terpilih, dipilih? Saya mempelajari bahasa aslinya.
Itu berasal dari kata progenesko. Kata genesko mungkin umum, kita tahu ya. Tapi ini ada kata pro-nya lagi. Artinya sudah sangat mengenal sebelumnya. Pro, pra, genesko. Kalau bahasa Yunaninya yada. Pak Eras pernah menjelaskan. Ini kata hanya dipakai untuk hubungan suami istri. Making love. Bayangkan. Kata di dalam Matius 22 ayat 14. Kata progenesko yang dipakai. Orang-orang yang benar-benar cocok, terpilih karena sudah mengalami hubungan dengan Bapa di sorga. Sudah merajutnya. Tentu dimulai dengan panggilan. Ketika dipanggil, dia datang. Dia merespon. Dia fokus. Di tengah-tengah fokus, kita masuk lagi dalam perjuangan. Kita harus berjuang untuk menjadi umat terpilih. Enggak tenang-tenang saja. Ini saudara terpanggil. Tadi saya berdoa ya. Bugem saya berdoa, saya bilang, Tuhan, kok dulu waktu saya khotbah penuh. Bercanda ya. Rupanya saya ingat, oh iya waktu Natal. Oh, saya jawab-jawaban lagi sama Roh Kudus. Oh berarti sebagian orang waski ada dong yang napas ya. Natal sama Paskah doang. Gitu ya. Saya bilang, kok dulu rame banget ya. Tapi ada teman saya bilang, iya Bu ini mau Natal. Oh, terus saya berdoa lagi, Tuhan pimpin jiwa-jiwa ini. Ini panggilan, ini undangan yang masih sifatnya gratis. Nanti ya saudara, baru masuk nih bayarannya apa. Gratis, ya kan di depan gak ada kotak persembahan, gak ada apa gitu ya, beli karcis ya. Gratis. Saya cuman tadi berdoa, saya cuman bilang, tapi ada suara kecil bilang, stop, berdoa untuk mereka. Ini pilihan. Amin. Ini pilihan. Saudara memilih, saudara mau datang ke sini atau saudara sibuk dengan hal yang lain. Terlalu banyak persoalan, terlalu banyak tugas tanggung jawab. Ibu-ibu terkasih, saya bukan sombong. Saat ini saya sedang mengerjakan 3 proyek. Wow, itu capek. Ini saya sebetulnya bersin terus. 3 proyek. Kadang-kadang saya sampai saya nggak mau baca WA karena tukang ini. Tetapi kita harus memilih. Memilih itu semua ada di tangan kita. Hal kewaski ini 7 hari seminggu. Kita tahu mengatur. Tuhan nggak salah kasih 24 jam sehari. Jadi sekali lagi tadi saya waktu mau berdoa lagi, terus suara kecil saya bilang, stop, sudah. Nah, pilihan itu sebetulnya setelah kita merespon, kita memiliki hubungan yang intim, spesial, makanya progenesko. Bayangin, kata ini adalah kata yang hanya dipakai pada hubungan suami istri. Berarti begitu lekat, begitu saling mengenal, begitu saling menikmati. Enggak gampang menjadi umat terpilih. Lalu ketika saudara sudah mengalami proses itu, tentu saudara harus melihat adakah perubahan-perubahan di dalam hidup kita, khususnya perubahan karakter. Gak usah saya ngomong tentang kita dengan Tuhan. Biar orang lain merasakannya, biar orang lain melihat. Firman Tuhan juga mengatakan, biarlah perbuatan baikmu dilihat, dirasakan oleh semua orang, supaya Bapamu di surga dimuliakan. Itu aja parameter saudara. Kalau saudara betul-betul mau membayar untuk menjadi seorang yang terpilih, saudara harus menampilkan, mengeluarkan buah-buah. Di mana Lukas 13 ayat 21 boleh ditampilkan? Ini menggambarkan perjuangan, menggambarkan kualitas. Lukas 13 boleh ditampilkan? Ayat 24. Baik, kita sama-sama baca biar ngantuk ya. Ia tidak ngantuk ya. Ayat 1, 2, 3. Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Ini penggambaran perempuan yang mengambil ragi, dia mengkamir semua. Tidak ada yang tidak berubah dalam hidup ini.
Semua harus terpengaruh, bahkan mempengaruhi orang-orang ada di sekitar kita. Hidup kita seperti raki. Lalu mungkin perempuan itu bisa kita gambarkan gembala kita, atau mungkin Tuhan Yesus yang menolong kita untuk mengkamirkan semuanya. Tapi tidak ada dibilang sebagian kamir, sebagian tidak. Saudara tahu bagaimana firman Tuhan juga berkata, masuklah dalam pintu yang sesak. Ini perjuangan-perjuangan yang harus kita lakukan. Kita nggak boleh ya terlalu banyak ya. Menurut saya banyak sekali ya. Kita kan sama-sama ke gereja, betul? Gerejanya bahkan sama. Alkitabnya sama. Isi khotbah yang kita dengar dari pendeta-pendeta kita di sini nyaris sama. Bahkan ratusan ribuan kalau saudara mau dengar YouTube Pak Eras sama. Tapi kenapa? Hasilnya pada kita beda-beda. Wah, ini Bu Pendeta sombong banget, bilang beda-beda. Ya, saya sengaja untuk mengatakan itu. Saya ingin kita bersama-sama menjadi sama. Kita boleh melihat, itu karakternya semakin benar ya, semakin baik. Ibu itu penuh kasih ya. Ibu itu penuh pengampunan ya. Harusnya saudara melahirkan buah-buah itu, melahirkan perubahan karakter. Saya teringat tentang analogi pohon zaitun, saudara. Pohon zaitun ketika ditanam, dia ditutupin batu besar, batu berat. Loh, saya bingung, gimana ini? Tak matilah ini. Loh, kok begini? Ternyata pohon zaitun akan menjadi kuat keluar, menggeser batu yang besar ketika dia sudah berakar di dalam. Ketika dia sudah merambat ke dalam, dia baru mendorong batu itu. Ini bagian dari kita. Kita, betul, setiap orang pasti masalah ada. Terus Bu, sampai tutup mata ada masalah. Tugas ada. Tapi tergantung kita. Apakah kita mau menanggapi panggilan itu yang akan mengubah kita menjadi pilihan lewat proses. Batu itu menggambarkan proses. Bagaimana saudara akan bertumbuh ketika saudara sedikit-sedikit melo, sedikit-sedikit cengeng. Saudara sibuk dengan urusan saudara. Saya nggak larang ya, tadi saya juga bawa cucu saya. Kebetulan anak saya, mantu saya, suami istri lagi keluar negeri, jadi dia nitipin. Oh, saya bersungut-sungut dikit sih. Saya bilang, aduh, ini gimana sih? Saya kan oma yang nggak kuat gendong-gendong cucu, ya kan? Udahlah kalian dulu juga saya ngurus 4, saya bilang kembar lagi gitu kan. Anak-anak saya udah ngerti gitu, tapi ini mau nggak mau akhirnya titipin ke saya. Nah, artinya begini, jangan gara-gara urusan kita atau bahkan gara-gara cucu, nggak apa-apa. Saya frontal bilang, kita tersendat, kita terhalangi untuk beribadah bersama-sama seperti ini. Kita harus atur waktu, ya mungkin di bawah, ya saya tidak bilang keadaan kita semua sama ya, tapi kita harus mensiasati, kita mencari tahu. Nah saudara, pilihan ini memang kita dipanggil, kita fokus, kita berjuang mati-matian. Ujungnya memang ada hak Allah, predestinasi Allah. Artinya keputusan Allah. Mengapa Allah memilih kita? Itu pasti ada alasannya. Mengapa kita bisa menjadi umat yang terpilih? Bukan hanya sekedar terpanggil, itu pasti Allah melihat. Allah melihat mengeker, Allah melihat kesetiaan kita, Allah melihat cara kita bagaimana mengikuti Tuhan. Ibadah-ibadah seperti ini bagus, ya. Ini minimal voucher ya, duluan gitu. Tapi kalau udah menghindari ibadah-ibadah seperti ini dengan berbagai alasan, bagaimana saudara mau masuk dalam proses-proses tersebut? Tidak mungkin. Nah, yang saya heran ketika jemaat, aktivis, pendeta, sama. Saya apa bedanya dengan saudara? Betul? Betul ya Bu? Ya. Tapi saya sedikit beda loh Bu. Nanti tepuk tangan dong buat aku. Aku kata orang-orang omnipresent. Kenapa? Betul Bu. Saya tadi malam doa loh, SK.
Nanti Jumat ikut. Sabtu pagi jam 4 tuh teman-teman pada nginep di rumah, kita pergi. Dulu Kemis di Gajah Mada saya datang. Batak bermasmur. Rabu itu Gajah Mada. Kemis Batak bermasmur. Buset, saya mah hadir, Bu. Bukan Elohim Yahweh saja. Nah, kenapa saya sebut ayo selama badan sehat, ada ongkos ya. Ongkos nih kadang-kadang yang suka ongkos, Bu, ya kan? Tapi kalau kita memang tulus, kita rindu, nggak mungkin Allah tidak mempersiapkan. Amin. Tapi berbarengan dengan perubahan karakter. Tunjukkan bahwa, kalau saya bilang ibaratnya kalau tempat ya, ini udah kepenuhan firman sih kita sebetulnya. Buset, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Minggu saya 3 kali. Tepuk tangan lagi 3 kali loh, saya sering, pokoknya. Tapi saya menikmati itu. Tadi saya bilang saya orang kerja ya. Kerja, Bu. Beberapa teman saya tahu kerjaan saya kadang-kadang lupa. Sampai kunci saya tinggal, saya pulang ke rumah. Nggak punya kunci, kita nggak bisa masuk. Pernah itu terjadi ya. Nah, di dalam Markus 4 ayat 16-17. Tadi kan saya bilang kita sama ya, dengan Alkitab sama, pendetanya sama, gerejanya sama, mungkin jam omnipresennya juga sama. Dalam Markus 4 ayat 16-17 ini mengenai benih yang ditabur. Bu, benih itu sama, yang nabur juga satu orang. Tapi anehnya wadah yang menerimanya itu yang berbeda. Benih itu ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang di tempat berbatu, ada di tempat yang semak, duri, dan ada di tanah yang subur. Ini menggambarkan kita. Saya udah bilang berkali-kali, problem, persoalan, bahkan berkat kesukaan itu akan terus bersilih ganti datang. Kita nggak boleh berubah atau mengurangi intensitas kita untuk Tuhan. Bagaimana doa bagi saudara? Saya nggak minta angkat tangan. Dulu saya pernah bersaksi ya, sejak 1 bulan saya operasi kanker, saya bisa berdoa dari jam 3 sampai jam 6. Wah, untuk saya itu kebahagiaan luar biasa. Saya terbengong-bengong. Hah? Benar, Bu? Jam 3 kurang 10 saya bangun. Jam 6 lewat 10 saya tidur lagi sebentar. Karena saya tahu saya harus kerja. Wow, untuk saya itu Tuhan hebat. Bukan saya yang hebat. Wah, saya bahagia sekali. Tapi jujur, belakangan ini saya mengurangi. Ya, kadang-kadang ditakut-takutin juga sih. Lu jangan kayak Pak Eras lu. Pak Eras nggak kenal jam. Aku takut juga sih Jiper. Iya. Pak Eras aja yang sudah diurapi masih diizinkan gitu ya. Tapi ya enggak juga. Pasti ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan untuk Pak Eras khususnya. Juga kita. Nah, tetapi saya mau katakan kita sama semua, tapi mari kita lihat buah hidup kita. Apakah kita makin mengasihi Allah? Apakah kita makin saleh? Apakah kita hidup makin benar? Betul, ada yang bilang, Bu, gak usah dilihat manusia kali, Allah saja. Tapi lihat, firman Tuhan Matius 7:21. Enggak hanya ngomong Tuhan. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Kan di sini semua tadi Tuhan, semua Tuhan, betul? Tetapi seberapa banyak kita sudah melakukan kehendak Bapa? Gak usah harus jadi pendeta, gak usah harus jadi aktivis, tapi jadi jemaat yang sungguh luar biasa. Sungguh menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Itu yang terpenting, saudara. Jangan hanya terpanggil. Ayo masukkan salah satu, atau mungkin satu-satunya agenda ya. Saya nggak mau bilang salah satu. Satu-satunya agenda, saya mau jadi umat yang terpilih. Saya mau Tuhan di sisa hidup saya, di keberadaan saya sebagaimana apapun saya bertekad untuk menjadi umat yang terpilih. Ingat saudara, terpilih tadi saya bilang kan, tidak sekedar dipanggil tapi merespon, kemudian fokus, kemudian masuk dalam perjuangan, masuk jalan sempit. Jangan terganggu dengan apapun. Habis itu mati-matian. Habiskan seluruh hidup saudara untuk Tuhan. Sekali lagi saya bersaksi, mungkin teman-teman dekat saya tahu. Dari penghasilan saya,
nyaris 80-90% untuk pekerjaan Tuhan. Saya tidak minta dibanggakan. Kadang-kadang saya suka bilang sama Tuhan, katanya keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, itu tiga-tiga yang mengelilingi kita. Saya nyaris nggak punya lagi loh keinginan daging, Bu, tapi dipaksa. Dipaksa, kenapa? Ya kan suami udah meninggal, kata Peres kan keinginan daging, seks dan makanan, kuliner. Saya nggak punya suami lagi, berarti sudah lulus ya. Lulus dipaksa ya, karena meninggal. Nah, atau yang makan. Bu, 2 tahun yang lampau saya dipotong lambung saya 70%. Waduh, makannya sedih, Bu. 2-3 sendok 1 jam. Habis 1 jam lagi, krokok. Ini lapar. Saya suka panggil sekecil, ya tenang, kita makan. Sedih ya, tetapi saya berkata, kalau ku hidup bagimu. Nggak masalah. Saya orang yang senang sehat, sampai sekarang saya masih nge-gym. Saya tahu makanan berkualitas itu penting untuk otot, untuk otak. Secara logika saya nggak masuk di akal dengan kuantitasnya juga makanan. Saya nggak masuk di akal, saudara. Nggak masuk di akal, terlalu sedikit. Itu mungkin salah satu menyebabkan saya sekarang agak cepat capek. Tetapi saya bilang, saya mengencourage diri, self-talk, bilang nggak apa-apa. Kalau ada kepentingan Tuhan dalam hidupku, maka Allah pasti pelihara. Amin. Demikian juga bapak, ibu-ibu, bapak laki-laki ada 2-3. Ayo, apapun itu yang terjadi pada kita, kalau ada kepentingan Tuhan, enggak mungkin dibiarkan, enggak mungkin ditinggalkan. Kita harus fokus untuk hidup kita menjadi umat-umat yang terpilih. Jangan sampai ini gratis, ini saudara masih ada di posisi terpanggil. Ayo siang hari ini kita betul-betul memikirkan bagaimana menjadi umat yang terpilih. Ya, nah saya pernah masuk ke toko duren. Wah, toko duren itu keren banget. Judul tokonya kalau nggak salah 1 juta duren. Oh, 1 juta duren, buset ya. Wah, orang-orang pada makan kursi sana. Yang pada milih di bawah. Itu tokonya dikelilingin duren. Wow, pokoknya bikin orang nafsu deh. Ya, saya senang duren soalnya. Nanti besok-besok yang mengirim juga boleh sih ya. Ya, boleh, betul, saya nungguin. Saya senang banget duren. Nah, waktu saya deketin, terus saya bilang, Pak, saya mau yang ono, Pak. Saya iseng aja, maksudnya kayaknya penasaran gitu. Pengen yang ono. Dia bisikin, Bu, itu pajangan doang. Lah, lu si bapak, saya bilang. Jadi tahu gak saudara, cuma mungkin 1 deret atau 2 deret kali yang asli. Selebihnya itu artifisial. Itu palsu. Kata cucu saya palsu. Ya. Nah, apakah kita seperti itu? Tampak sama, tampak indah, tampak beribadah. Oh, bahkan nangis. Tapi kita artifisial. Fake Christianity. Palsu. Saudara jangan. Ayo jangan. Seperti saya kan kecewa. Dikecewakan dengan duren itu, dengan penjualnya. Bagaimana Bapak di sorga melihat kita? Apakah kita adalah orang-orang yang hanya pantas jadi pajangan? Enggak berguna. Untuk apa? Oh, tiap ulang tahun minta umur panjang, betul? Panjang umurnya, panjang. Terus sampai 70-80 lupa, nyanyinya itu terus. Kelamaan. Emang udah bungkuk, udah sampai ada nenek-nenek pernah bilang, Bu, doain saya dong biar cepet mati. Lah ya nenek gimana kalau ulang tahun nyanyinya itu terus, panjang umurnya. Jadi dipanjangin. Makanya saudara kalau berdoa jangan lupa juga ya. Jangan terus berikan umur panjang, jadi kepanjangan. Ya kan? Iya, ada nenek-nenek gini, ada ya orang deketin nenek. Kok nenek umurnya panjang banget sih, Nek? Tolong kasih tahu dong, saya rahasia. Ya orang takut mati. Tapi kalau di gereja kita kan sudah diajarkan ya, itu adalah yang terindah dalam hidup kita. Ya kita mau jumpa dengan pencipta kita, dengan raja kita. Tapi ini anak muda takut mati, jadi dia colek nenek kasih tahu dong rahasianya. Kenapa nenek panjang umur begini? Oh iya, sini, ini saya bisikin ya, pura-pura budek.
Disuruh pura-pura budak. Sebetulnya nenek ini kayak udah denger, tapi mendingan pura-pura budak. Jadi gak serius dipanggil oleh malaikat mau. Ya ampun, rupanya itu. Enggak ya, kita enggak. Kita harus aware. Lihat, bukan karena saya sakit, saya penyintas kanker, enggak. Itu bisa terjadi kapan saja setiap waktu. Saudara, siang ini kita benar-benar, mungkin saya sebetulnya apalah yang mesti dikhotbahkan. Ini kita semua sudah mendengar hal yang sama, bahkan lebih bagus, lebih canggih, apalagi gembala senior kita. Enggak kurang. Tapi tinggal sedikit waktu, saudara. Ya. Nah, 3 indikator orang-orang Kristen yang mungkin tanda kutip bisa menjadi umat terpilih. Pertama adalah Kristen yang rajin ke gereja. Kita nih ya, saya juga masih level ini. Kristen yang rajin ke gereja. Tapi perbedaannya adalah orientasinya tentang diri sendiri. Orientasinya dia nggak senang diproses, selalu mujizat. Coba deh, saudara benar nggak kalau dari mulut saudara terlalu banyak bilang, Tuhan baik loh, kemarin dia nolong, Tuhan begini loh. Hati-hati. Itu kalau saudara saya juga masih ada di Kristen, kanak-kanak yang punya kepentingan dalam hal bertuhan, bergereja. Kristen yang kedua, yang calon terpilih adalah Kristen yang mau masuk dalam proses, yang mau kodrat dosanya, sinful nature-nya menjadi kodrat ilahi, godly character. Orang-orang yang mau mengikuti proses, yang mau ada di dalam penderitaan. Nggak jauh-jauh, sekarang kita sedang diproses loh saudara. GSKI, atau mungkin saya katakan GSKI Gading khususnya, sedang diproses. Saya melihat, kadang-kadang saya lihat YouTube lama, si ini mana ya? Si ini mana ya? Wah, saya lihat waktu itu penuh, apalagi doa malam. Penuh, saudara. Sekarang, saya bilang lautan api ya, merah. Kursi merah banyak yang kosong. Saya bertanya, kemana? Ya, saudara harus masuk pada proses Kristen yang kedua ini. Ini tahapannya. Saudara harus masuk dalam proses. Jangan hindari setiap proses itu. Nah, Kristen yang kayaknya betul-betul terpilih adalah tipe Kristen ketiga. Kristen yang saya sebut Kristen finishing well. Kristen yang tidak peduli lagi dengan keadaannya. Kristen yang benar-benar pikirannya hanya LB3. Kristen yang benar-benar menghabiskan seluruh kehidupannya bagi Tuhan. Dia nggak mikirin lagi. Saya ingat Pak Gembala senior kita suka bilang, nggak peduli seberapa banyak engkau berikan, tapi seberapa sisa yang ada padamu. Saudara, saya tidak bicara soal uang, tapi waktu, pikiran saudara. Mungkin saudara bisa berkarya. Firman Tuhan berkata, Lukas 9 boleh ditampilkan? Lukas 9 ayat 4. Boleh kita baca sama-sama? Lukas 9 ayat 4 ya. Oh, saya mungkin salah. Yohanes 9. No, Matius 9 ayat 4. Ini contekannya mana ya? Dia hilang. Oke. Ya. Yohanes 9 ayat 4, Pak. Yohanes 9 ayat 4, maaf. Yohanes 9 ayat 4. Iya, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Kita naik ke atas, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia. Harus, Bu. Enggak ada kalau-kalau. Kalau bisa, kalau lagi sempet, kalau saudara tidak sakit, kalau saudara lagi tidak ada uang, tidak. Harus mengerjakan pekerjaan Bapa selagi ada waktu. Nah, pekerjaan-pekerjaan apa yang bisa saudara kerjakan untuk Bapa? Jangan pikir karena saya pendeta,
ibu gembala dan yang lain-lain atau aktivis begitu banyak. Wah, itu yang bekerja untuk pekerjaan Tuhan. Tidak. Saudara harus mendrill. Saudara harus menggali, apa sih yang ada pada saya? Apa guna saya bagi Tuhan? Apa guna saya bagi pekerjaan Tuhan? Apa sumbangsi saya di GSKI ini? Atau khususnya pada siang ini di Waski ini? Jangan saudara hanya datang, nyanyi-nyanyi. Maaf ya, kekasih-kekasih saya. Kita harus betul-betul mengkoreksi diri. Nyanyi, say hello, halo, cipika-cipiki. Terus cereng dapat makan. Terus kita nanti ketawa ketiwi di luar. Jangan. Ayo, awasi dirimu. Lihat, aku sudah memberi buah apa. Apalagi yang masih kotor, yang masih genit, yang masih pelit. Aduh, bukan nol. Saya nggak bilang nol, minus. Sia-sia saudara. Hari ke hari kan umur kita habis. Bukan umur panjang, sebetulnya kita umur pendek loh. Saat ulang tahun, kesempatan itu makin habis. Lalu kita nggak mengkoreksi, kita nggak bikin agenda tentang hidup kita. Kalau judul saat ini kurang gregetan, ya nggak apa-apa. Tapi saya tetap mau katakan, gemetarlah dengan perkataan terpilih. Apakah kita yang sudah tanda kutip memberi waktu, memberi tenaga, bolak-balik uang, ongkos, kita bisa layak menjadi umat terpilih? Saya katakan, tadi level ketiga adalah Christian finishing well, yang tidak lagi peduli dengan keberadaannya, yang tidak lagi peduli dengan hal-hal lain. Dia hanya memikirkan LB3. Ya, beberapa waktu yang lalu saya lihat ada bule ganteng di jalan-jalan gitu. Terus saya lihat, ini cewek di sampingnya bukan elek tenang. Udah dekil, Bu, dekil. Saya gini, kayaknya cakepan gue. Gitu ya. Aku bener, Bu, itu ternyata bukan Ani-Ani, bukan. Ani-Ani tahu ya? Bukan yang digandeng-gandeng doang. Itu istrinya. Wow, beliau begitu appreciate, begitu honor, hormat. Darling, gitu ya. Saya dengar, saya kan kepo dikit ya. Biar pendeta kepo juga. Apa ya, ngelirik-ngelirik tanda tak senang. Ada iri-iri juga. Saya bilang, aduh, ini suaminya baik banget. Saya mikir, saya capek mikir. Udah kepo banget sih saya. Ya enggak, saya lirik-lirik, saya lagi makan, lirik lagi gitu. Aduh Tuhan ampuni aku. Setelah minta ampun baru ada suara Tuhan. Tahu nggak, itu feel. Dia rasakan, dia ketemu, dia alami. Bapak-bapak ini, si bule ini bos kelihatannya. Dia mengalami keindahan bersama istrinya. Ini analogi yang gampang saudara. Berapa tahun, berapa puluh tahun kita bersama Tuhan. Ada di gereja ini, kita, saya kadang-kadang itu memukul diri saya sendiri juga sih. Saya selalu, gak ada lagi keinginan saya loh saudara. Saya hanya ingin mengalami Tuhan. Mengalami feel. Itu seperti orang schizophrenia loh yang saya lihat itu. Ini kok mau ya, kok begini ya. Ya tapi memang betul. Kita harus ada di titik seperti ini. Gak masuk di akal. Orang boleh lihat, ini ngapain sih ke gereja melulu? Atau orang ini gimana sih gitu ya. Satu nih kesaksian saya. Beberapa waktu yang lalu saya sempat mempekerjakan seorang yang mukanya mungkin kalau saudara pernah tahu, maaf saya tidak bermaksud membicarakan dia. Anak saudara kita ini, anak pemuda ini, mukanya bentol-bentol, semua tahu? Ada yang pernah lihat? Iya. Dia mengalami NF2. Sebelum saya karyakan, karyawan saya termasuk itu. Supir saya bilang, Bu, enggak Bu, jangan Bu. Saya bilang dia pasti takut menular. Saya bawa dulu ke dokter, bukan saya tentunya, ada anak STTE yang saya minta tolong. Terus untuk memantau dia saya suka, di anak STTE ini. Nah akhirnya berobat, dapat sebuah pernyataan tidak menular. Itu untuk mengkonfirmasi karyawan-karyawan saya untuk jangan takut, dia nggak menular. Tapi betul saudara, menurut saya mengerikan. Ya, geli. Ya maaf. Iya. Dan dokter itu sempat bilang ini bakal pecah-pecah loh Bu.
Betul, malam pertama saya bawa, kita makan di sop Batam. Udah saya marah. Kamu geseran dikit, geseran dikit. Kenapa? Darah di sini. Saya bilang, aduh, saya tipe orang jijian memang saudara. Aduh, kamu kenapa jadi? Saya belum tahu kan. Nah, tapi akhirnya hari ke hari memang kadang-kadang dia berdarah. Belakang di mana? Semua saudara, sampai nggak bisa saya kasih sendal jepit, nggak bisa. Karena begitu dia jepit. Nah itu, maksud saya begini. Ayo kita bersama-sama. Kalau dibilang tadi lagu pertama kita sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Di mana letak kesempurnaan kita dengan Yesus? Saya mau katakan, Bugem, setelah 3 minggu dia memutuskan untuk tidak kerja di saya lagi. Ya, tapi ya kalau Tuhan izinkan ya, tetap dia ada tempat tinggal. Sebelumnya dia di emper sebelum bersama saya. Nah, intinya saudara, saya menangis. Aduh, kenapa sih dia minta keluar? Ya, padahal saya udah berkorban, saya bikinin dia usaha laundry biar di lantai 4 nggak dilihat orang, maksud saya. Maaf ya, memang itu cara-cara saya untuk mengkaryakan. Tapi akhirnya dia tidak kuat. Sedih ya, dia mengalami psikosomatis. Dimana ketika kita sakit tubuh, jiwa kita pun terkena. Betul? Ya sering kan kita sakit tapi kita udah gak semangat. Lihat matahari aja udah malas. Itu psikosomatis. Atau sebaliknya orang gila, dia jiwanya yang terkena tapi gak mau mandi, mau makan sampah. Itu secara fisik. Itu namanya saling berkaitan. Antara tubuh dan jiwa itu penyakit psikosomatis. Sedikit pemuda ini rasanya sudah seperti itu. Nah tapi saya tetap bertahan, saya bilang enggak boleh dilepas. Mana buktinya saya seperti Yesus? Siang hari ini juga saya mengajak saudara-saudara bertanya, mana bukti saya seperti Yesus? Mana? Saudara, Kristen yang ketiga tadi, finishing well, ini sedang dialami Pak Eras. Banyak pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Mengapa terjadi? Mengapa begini? Bukankah beliau adalah hamba yang saleh? Ini di luar akal. Namun ini hanya terjadi bagi orang-orang yang memang menjadi umat terpilih. Nggak masuk di akal yang dialami. Termasuk gembala wilayah kita. Perhitungan-perhitungan uang nggak masuk di akal. Bagaimana ini? Tetapi saya mau katakan siang hari ini hanya akan dialami bagi kita yang sungguh-sungguh mau serius, mau menjadi umat terpilih. Gak gampang. Saya kadang-kadang bingung, ya, kontradiktif. Kita banyak, gak apa-apa, memang mujizat itu pasti ada selama-lamanya. Kita sering tanpa sadar, saya bilang itu gak meaningful. Ketika kita berdoa, biarlah Bapak Gembala senior kita bisa berdiri, bisa berbicara lagi. Betulkah saudara bermaksud seperti itu? Kalau beliau sudah berbicara, sudah berdiri lagi, apa tujuannya? Hanya untuk saudara mendengar lagi? Dengar aja YouTube beliau. Saudara, ini blood covenant. Beliau sudah masuk dalam perjanjian darah. Bukankah seluruh hidupnya sudah diberikan? Saudara, saya ingat, mungkin khususnya Bugem yang tahu, waktu di Singapura tidak boleh nanya yang lain, kata dokter. Hanya nanya, Ibu Fiana juga ikut. Hanya bilang, tunggu, yang penting beliau ini hidup. Nggak usah nanya, pakai kanan kiri, otak kanan, bagian apa. Dokternya sampai ngomong gitu. Jadi kalau bukan karena mujizat kasih Allah dan rencana Allah, tidak mungkin Peres bisa sampai saat ini. Berjalan mulai cepat. Begitu semangat. Suami saya 10 tahun juga stroke. Wow, itu overloaded. Aduh, capek sekali. Nah sekarang kalau kita minta beliau untuk bisa lagi berbicara. Bahkan belakangan ini jujur, saya mau minta sama Ibu Eras. Bu, gak apa-apa Bapak yang mimpin penyembahan. Bukankah waktu Bapak sehat, Bapak juga pernah bilang, guru beliau Pak, Senduk khususnya, begitu. Beliau sekarang dan rohnya saudara di doa pagi, rohnya mengimpatasi. Wow, saya rasakan. Beliau hanya Lalu apa yang kita berikan? Apa yang kita hasilkan selama ini? Duduk manis,
Apalagi saudara-saudara yang masih ada dalam dosa. Saya nggak ngerti harus, saya pendeta kecil, pendeta besar aja sudah ngomong. Tapi kalau kita memang tidak mau menjadi umat yang terpilih, saya pikir begini-begini saja. Kata Pak Era, sak menetok, gitu doang. Mengerikan, saudara. Ya, saya teringat, ku mengasihimu, ku menghormatimu, engkau satu-satunya harta milikku. Lalu? Benar? Berharga? Saudara mungkin lebih jagain anting saudara yang emas. Terlalu banyak lagunya yang gombal. Tapi nggak gombal kalau kita mau mengikutinya. Sebetulnya dari awal lagu itu udah khotbah. Saya sampai bilang, apa lagi sih yang harus diomongin? Kalau kita sendiri tidak mau berubah, kita sendiri tidak mengkoreksi, seberapa kita pantas menjadi umat terpilih. Kadang-kadang saudara lebih menghargai masalah saudara. Tadi saya bilang emas saudara. Saudara tidak sungguh-sungguh menghargai. Saudara lebih menghargai TikTok. Saudara lebih menghargai drakor. Berapa jam waktu yang saudara pakai? Scroll. Di dalam ibadah aja masih pegang-pegang HP. Maaf, mungkin ada yang penting ya, saya juga minta maaf. Tapi maksud saya, ayo mari. Kita udah gak punya waktu lagi, saudara. Mari. Sekarang saya mau bertanya dengan serius. Di posisi mana saudara? Kristen 1 yang hanya mau senang-senang nyanyi-nyanyi, Kristen 2 yang memang mau mengadakan perubahan karakter, yang mau masuk dalam proses. Tapi seharusnya kita sudah ada di posisi finishing. Kita udah gak peduli lagi dengan dunia. Kita hanya fokus tentang Tuhan. Habiskan semua untuk Tuhan. Habiskan selagi ada kesempatan. Tadi firman Tuhan berkata, kita ada hanya untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Selagi ada waktu, akan tiba tidak ada waktu lagi. Saya mengundang WL dan para singer, pemusik. Kita akan menyanyikan lagu yang di awal, Ibu WL, Viana. Saya minta setengah suara saja lagu awal kita. Kita sama-sama menyanyikan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Lagu ini jadi penutup khotbah pada siang hari ini. Biarlah saudara benar-benar berniat untuk mengatakan ini kepada Tuhan. Lagu awal kita. Saudara, keluarkan dari isi hati saudara. Pertanyakan kapan tiba waktuku, akhir hidupku. Renungkan, jangan hanya nyanyikan. Katakan suatu waktu aku menutup mata. Ini sekarang masih siang, masih ada kesempatan. Koreksi diri saudara. Harus kata-kata khotbah seperti apa lagi yang bisa mengubah saudara? Tuhan sekalipun tidak bisa mengubah saudara. Saudara lah yang memilih. Apakah saudara mau menjadi umat terpilih? Apakah saudara mau menjadi umat yang berkemenangan? Katakan dengan sungguh, Bapa, ini yang kami nyatakan. Kami mau sempurna seperti Engkau. Kami tidak mungkin selamat kalau kami tidak seperti rancangan semula-Mu. Tuhan Yesus, Engkau adalah gambaran Allah yang harus kami ikuti. Bagaimana kami bisa seperti Yesus? Bagaimana kami berkenan di hadapan Bapa? WL saja setengah suara. Sampai kapan?
Tuhan lihat kami ini. Tuhan lihat kami Waski khususnya siang hari ini. Kami ibu-ibu, kami perempuan yang sangat berperan baik dalam keluarga atau dalam kehidupan di sekitar kami. Tuhan, tolong Bapak lagu ini menjadi perwakilan suara hati kami, supaya kami mengejar semua keberkenan-Mu. Kami bukan hanya terpanggil, tapi kami umat yang terpilih. Bapak, di sisa waktu kami, kesempatan yang masih ada, kami mau berjuang. Kami sedang bertanding, bukan untuk dunia ini. Kami harus berkemenangan. Mari sama-sama nyanyikan. Satu, dua, amin. Bapak, Bapak, kami rindu seperti Bapakku. Rancangan semua serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan. Kita ulang refrennya saja, hanya satu. Angkat tangan saudara, angkat tangan saudara, katakan ini tujuan hidup kami. Ini perjanjian darah kami Tuhan. Siang ini kami mau berubah. Kami tidak mau sama dengan dunia. Kami akan mengakhiri hidup kami menjadi pemenang, menjadi umat yang terpilih. Terima kasih. Berkenan di hadapan Bapa. Berkenan di hadapan Bapa. Bapa, terima kasih untuk suara hati-Mu Bapa. Hamba tahu begitu banyak khotbah yang sudah kami dengar, tetapi itu tidak akan mengubah kami. Hanya kami yang bisa mengubah hidup kami. Kami yang merespon seluruh kebaikan-Mu. Oleh karenanya Bapa, biarlah hamba berhenti berbicara, tapi Roh-Mu, Roh Kudus, terus menguasai kami. Kami mau dikuasai oleh Roh Kudus. Kami tidak mau sama lagi dengan hidup kami 1 menit sebelumnya. Saat kami keluar dari gedung ini, dari ruangan ini, Bapa, kami bertekad. Kami mau menjadi umat yang terpilih. Kami mau diselamatkan dengan syarat hanya satu, serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Biarlah ini bukan hanya sebagai slogan kami, tetapi kami benar-benar menghidupinya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba percaya bahwa kami semua akan mendapat berkat yang sama, berkat keselamatan dari Bapa. Bapa, khususnya hamba berdoa untuk Ibu Gembala kami di sini. Tuhan, Kau menurunkan berkat, banyak berkat Tuhan, keajaiban Tuhan yang turun atas hamba-Mu ini. Terima kasih bukan saja kebijakan dalam memimpin seluruh Waski di sini khususnya, tapi beliau mengalami mujizat-mujizat Tuhan, kesehatannya yang luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak memberkati khususnya Tuhan, Gembala wilayah kami di sini. Biarlah Bapak Engkau kekuatan baginya, Engkau cinta kasih baginya, dengan keluarganya, dengan semua. Terlebih Tuhan untuk gembala senior kami, biarlah Bapak, apapun yang sedang Engkau lakukan, biarlah kami semua masing-masing mengerti. Kami tahu apa yang sedang Engkau kerjakan. Kami tidak menuntut apapun, karena kami tahu Bapak sedang melakukan sesuatu yang luar biasa. Luar biasa menurut-Mu, bukan menurut kami. Sekali lagi terima kasih Bapak untuk kesempatan ibadah siang hari ini. Terpuji-pujilah Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh karena pertolongan Roh Kudus yang memimpin hidup kami. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Amin.